Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khaira sa'at wa amarana an natazawwada bihi liyawmil ma'adi. La ilaha illallah walil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala berkah yang diberikan di malam yang ke-29 ini, sehingga kita bisa hadir menikmati indahnya solat berjamaah di masjid tercinta kita, di Masjid Cengho, Kabupaten Goa. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hari lagi kita akan segera meninggalkan bulan Ramadan. Dan puncak tujuan dari Ramadan, puncak dari tujuan kita berpuasa selama sebulan penuh, la'allakum tattaqun, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini jamaah sekalian, saya mencoba untuk menggali perspektif dari Profesor Dr. Buya Hamkah yang kita kenal dengan nama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang disingkat Hamkah, yang merupakan MUI pertama, Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama di Indonesia, yang juga menjadi guru kehidupan bagi kita semua, utamanya yang ada di Indonesia. Dan juga saat ini filmnya diangkat di bioskop. Bukan berarti saya promosi, namun begitu luar biasa kehidupan aktualisasi takwa dalam kehidupan Buya Hamka ini. Di antaranya beliau mampu menulis kitab Al-Azhar saat berada pada fase kehidupan yang begitu rendah, berada di dalam penjara, dituduh sebagai pengkhianat negara, namun tetap bisa menulis tafsir Al-Azhar saat berada di dalam penjara. Tiada lain karena aktualisasi dari takwa itu sendiri yang mendalam pada diri Buya Hamka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memaknai kebahagiaan dari perspektif Buya Hamka, terkadang jamaah sekalian, ada di antara kita beranggapan bahwasanya kebahagiaan itu adalah milik mereka yang memiliki kekayaan yang banyak. Ada di antara kita yang berpandangan bahwasanya kebahagiaan itu adalah milik mereka yang memiliki ketenaran. Ada di antara kita yang beranggapan bahwasanya kebahagiaan itu sudah mutlak milik mereka yang memiliki jabatan dan kedudukan yang tinggi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, andaikan kekayaan, jabatan dan ketenaran senantiasa mendatangkan kebahagiaan jamaah sekalian,
Maka saya yakin orang yang terkaya dari Jerman yang bernama Adolf Milker tidak akan menabrakkan dirinya sendiri pada kereta yang sedang melaju kencang. Andaikan kebahagiaan senantiasa menjamin sebuah ketenaran, senantiasa menjamin sebuah kebahagiaan, maka saya yakin the king of pop yang kita kenal dengan nama Michael Jackson tidak akan meminum obat penenang sampai dia overdosis. Andaikan kebahagiaan, andaikan jabatan, kedudukan senantiasa mendatangkan kebahagiaan, maka saya yakin Vargas, yakni presiden dari Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Lalu bagaimana sebenarnya kebahagiaan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2999, kata Rasulullah, ajabal amrul mu'min, sungguh ajaib kehidupan orang mukmin itu. Inna amrahu kulluhu khair, setiap fase kehidupannya itu baik. Walaidza dzaka ahadin illal mu'min, dan itu tidak didapati kecuali pada orang yang beriman dan bertakwa. In asabathu darra'u, apabila dia mendapatkan kesedihan, kesusahan, sabarah, maka dia bersabar, fakana khairullah. Wa in asabathu sarra'u, apabila dia mendapatkan kebahagiaan, syakarah, maka dia bersyukur kepada Allah, fakana khairullah, dan itu juga baik untuk dia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat ini bisa kita memaknai bahwasanya kebahagiaan pada hakikatnya bukan hanya dirasakan pada saat hidup kita senang, tetapi kebahagiaan juga bisa kita rasakan pada saat hidup kita susah. Mohon maaf kalau ada yang mengatakan nanti dia bahagia kalau hidupnya senang. Itu bukanlah kebahagiaan, tetapi hanya sekedar kesenangan semata. Dalam ilmu psikologi dan sosiologi, jamaah sekalian, kenyataan hidup itu bukan ditentukan, kebahagiaan hidup itu bukan ditentukan oleh kenyataan hidup, tetapi jauh lebih ditentukan bagaimana kita menghadapi kenyataan hidup itu. Maka dalam kitab tasawuf modern kita kenal dengan istilah Sa'adatul Kamilah yang ditulis oleh Profesor Dr. Boy Hamka, yakni kebahagiaan yang sempurna, yakni kebahagiaan yang bukan hanya bisa dirasakan pada saat kita senang, tetapi kebahagiaan yang sempurna itu bisa juga kita rasakan pada saat hidup kita susah. Karena bekalnya adalah takwa, karena bekalnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupakan kebahagiaanmu di dunia. Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya, tidak. Islam tidak melarang kita untuk menjadi konglomerat. Ketika kekayaan tersebut kita gunakan untuk mencari ridha Allah, ketika kita gunakan kekayaan tersebut untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya sahabat Utsman bin Affan, sahabat Abdurrahman bin Auf, mereka senantiasa hidup bergelimangan harta, tetapi mereka gunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, hiduplah di dunia ini seperti halnya kapal yang berlayar di atas air. Kapal ketika berlayar di atas air, maka dia akan mampu berjalan, berlari dengan sebaik-baiknya. Tetapi ketika air sudah masuk ke dalam kapal,
maka tunggulah tenggelamnya kapal tersebut. Dalam artian kata sahabat Ali, boleh kita mendapatkan harta kekayaan, tetapi jangan masukkan ke dalam hati, cukuplah dia di genggaman kita. Karena ketika dia di genggaman, kita akan mampu untuk mengendalikannya, tetapi ketika dia masuk ke dalam hati, maka disitulah kita akan diombang-ambing oleh dunia ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari sejenak kita belajar pada kehidupan para sahabat. Bagaimana mereka memaknai ketakwaan yang begitu luar biasa. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Ketika Bilal ditanya, "Wahai Bilal, kapan kamu merasakan kebahagiaan yang sempurna?" Apa kata Bilal? "Saya merasakan manisnya kehidupan, manisnya kebahagiaan itu pada saat ditindih batu besar di atas padang pasir, di bawah terik matahari, kemudian diminta untuk meninggalkan keimanannya, tetapi apa kata Bilal? Ahadun ahad, ahadun ahad. Di tengah siksaan, tetapi justru di situ dia merasakan kebahagiaan karena dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala." Kita belajar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Umar bin Khattab datang ke rumah Rasulullah. Dilihatnya Rasulullah bangun dari tidur, kelihatan bekas tikar yang terbuat dari pelepah kurma. Maka menangis Abu Bakar, kemudian menanyai Rasulullah, "Wahai Rasulullah, engkau adalah presiden, pemimpin umat, mengapa engkau mau tidur di atas pelepah daun kurma?" Tetapi apa kata Rasulullah? "Baiti jannati." Walaupun hidupnya begitu sederhana, tetapi beliau merasakan surga di dalam rumahnya, karena bekalnya adalah takwa, karena bekalnya adalah keimanan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka hikmah kehidupan dari Profesor Dr. Buya Hamka ini, bahwasanya sebagai seorang mukmin harus senantiasa memiliki takwa. Karena dengan ketakwaan inilah kita akan mampu menyusuri kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Sebab dengan takwa kita bukan hanya bisa merasakan kebahagiaan pada saat hidup kita senang, tetapi juga bisa kita rasakan pada saat hidup kita susah. Barangkali demikian. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.